Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda dengan NIM 23134011 dari program studi Diploma 3 Manajemen Perdagangan, Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Peramalan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Gesita Brani, SEMT. Langkah-langkah pertama yang harus kita kerjakan dalam peramalan bisnis adalah dengan mempersiapkan data yang diperlukan dalam peramalan. Data peramalan yang digunakan adalah data soal ujian UTS, mata kuliah peramalan bisnis, dan aplikasi yang kita gunakan untuk mengolah data adalah aplikasi Excel. Baik, saya akan membagikan layar untuk aplikasi yang kita gunakan dalam mengolah data. Pada aplikasi tampak masih kosong pada soal peramalan, yaitu pada kasus satu dikerjakan dengan sheet 1 dengan nama depan saya. Nama depan saya adalah Rizky, maka nama sheet kita ubah menjadi nama saya itu Rizky. Pada kasus satu adalah kasus jengkelin furniture. Jengkelin furniture. Kasus jengkelin furniture. Di mana ini dia ingin meramalkan penjualan produk meja kantor yang di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis penjualan 24 bulan terakhir. Pada kasus satu terdapat 24 data periode waktu beserta data yang diperlukan dalam peramalan, itu data penjualan aktual selama 24 bulan sebelumnya. Maka yang pertama adalah kita menginputkan data terlebih dahulu, yaitu bulan penjualan aktual. Bulan dimulai dari data bulan Maret tahun 2020 sampai data bulan Februari tahun 2025. Maret tahun 2020, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari tahun 2024, Februari, Februari. Untuk data bulan Maret sampai bulan Desember kita mengcopy saja dari data sebelumnya. Kemudian Januari, Januari 2025, Februari. Setelah kita membuat periode waktu, maka selanjutnya adalah kita menginputkan nilai penjualan aktual. Nilai penjualan aktual bulan Maret 278, 278, bulan April 254, 254, bulan Juni, bulan Mei 215, bulan Juni 245, bulan Juli 217, bulan Agustus 259, bulan September 245, 245, Oktober 244,
November 268, 268, Desember 214, Januari 268, 268, Februari 235, Maret 216, dan April 245, 216, 245, Mei 248, dan Juni 25, Mei 258, dan Juni 256, 258, 256, Juli 215, Agustus 295, 215, 295, September 254, Oktober 278, 254, 278, November 254, Desember 215, 254, 215, Januari 245, 217, 245, 217. Ini adalah data yang akan kita gunakan dalam peramalan bisnis kasus satu. Pada soal yang pertama, kasus satu ditanyakan itu bagaimana pola data di atas dan uh, mengapa pola tersebut dinyatakan seperti itu. Untuk mengetahui bagaimana pola data, maka kita harus memblok data, semua data, lalu kita masuk pada bagian menu insert untuk mengetahui bagaimana pola data pada bagian menu chart dan pilih pada uh, grafik garis. Ini adalah pola data kasus Jacqueline Furniture untuk 24 data. Bagaimana pola data tersebut? Pola data tersebut bersifat pola data stasioner. Stasioner. Karena fluktuasi data tidak jauh berbeda dengan nilai rata-rata rata data penjualan aktual. Kemudian pada soal nomor 2 ditanyakan untuk meramalkan penjualan bulan Maret tahun 2025, terapkan 4 metode di bawah ini, yaitu metode naif, moving average 4 bulan, exponential smoothing dengan nilai alpha 0,4, dan simple average. Yang pertama adalah metode naif. Maka untuk data kita copy saja dari data sebelumnya yang telah kita buat. Itu data bulan, periode waktu, dan uh, penjualan aktualnya. Kemudian kita membuat ramalan penjualan. Kemudian kemudian kita menghitung
Kemudian menghitung kemudian kita membuat tingkat perhitungan tingkat kesalahan itu ET untuk error, absolute error, error kuadrat, dan persentase error. Ramalan penjualan dengan metode naif seperti yang kita ketahui bahwa perhitungannya dengan menghitung peramalan pada bulan sekarang adalah nilai aktual dari periode sebelumnya. Karena pada bulan Maret tidak diketahui berapa penjualan aktual sebelumnya, maka nilai ramalannya adalah nol. Pada bulan April, kita menggunakan aktual bulan sebelumnya itu bulan Juli, bulan Maret tahun 2020. Sama dengan, dan seterusnya sampai dengan ramalan yang kita cari itu pada Maret 2025. Kemudian kita mencari nilai error. Error dicari dengan cara mengurangkan penjualan aktual dikurangi dengan ramalan penjualan. Nilai error kuadrat didapatkan dengan menggunakan fungsi ABS pada nilai error. Nilai error kuadrat dicari dengan cara mengkuadratkan nilai error. Ya, untuk persentase error kita menggunakan perbandingan antara absolute error dengan nilai aktual. Untuk persentase error kita nyatakan dalam bentuk persen dengan dua desimal. Selanjutnya kita menghitung nilai MAD, MSE, dan MAP. MAD, MSE, dan MAP. MAD adalah rata-rata tingkat kesalahan absolut. MSE adalah tingkat rata-rata kesalahan error kuadrat, dan MAP adalah rata-rata kesalahan persentase kesalahan terhadap eh, nilai aktual. Untuk menghitung kita menggunakan fungsi average dari data bulan Maret tahun 2020 sampai data bulan Februari tahun 2025.
Untuk mapping kita menggunakan dalam bentuk persen dengan dua desimal. Selanjutnya untuk metode moving average, dengan metode moving average 4 bulan, kita tinggal mengcopy saja tabel dari metode sebelumnya, moving average 4 bulan dengan nilai konstan 4 bulan. 4 bulan, nah itu pada peramalan bulan moving average 4 bulan, ramalan pada dimulai pada bulan Juli, karena pada bulan sebelumnya tidak memenuhi syarat karena tidak tercukupinya data yang diperlukan sebanyak 4 data. Maka untuk ramalan pada bulan yang tidak tercukupi persyaratannya, maka ramalannya dinyatakan dalam bentuk nol. Kemudian bulan Juli pada moving average, rumusnya dapat kita menggunakan rumus mu- fungsi average ataupun cara manual, yaitu dengan cara menambahkan data satu, data 2, data 3, data 4, lalu dibagi dengan banyak data, itu 4 data. Dibagi dengan banyak data, itu 4 data, sehingga diketahui bahwa jumlah ramalan penjualan pada bulan Maret tahun 2025 adalah 232,75, ataupun jika dibulatkan adalah 233 unit. Selanjutnya, pada metode eksponensial smoothing dengan nilai konstanta A sebesar 0,4. Sama seperti langkah sebelumnya, kita tinggal mengcopy saja tabel dari metode sebelumnya, eksponensial smoothing dengan nilai A dengan nilai A sama dengan 0,4. Pada metode penghalusan ataupun metode pemulusan atau metode eksponensial smoothing, peramalan dimulai pada periode April, karena pada periode Maret 2020 tidak tersedianya data. Rumus eksponensial smoothing adalah ramalan penjualan bulan sebelumnya ditambah dengan nilai dengan konstanta A, yaitu 0,4, dikali dengan selisih antara nilai aktual bulan sebelumnya dengan nilai ramalan penjualan. Hingga didapatkan hasil ramalan pada bul pada bulan Maret tahun 2025 adalah sebesar 232,93, ataupun yang dibulatkan sebesar 233 unit. Kemudian kita akan menghitung dengan menggunakan metode terakhir, itu metode simple average. Metode simple average. Pada perhitungan simple average. Pada metode simple average, ramalan diperoleh dari rata-rata nilai sebelumnya. Jika tersedia data hanya satu, maka rata-rata satu nilai dari bulan sebelumnya, dan jika tersedia dua ataupun lebih, mengikuti banyaknya data. Pada bulan April tersedia satu data, yaitu data bulan Maret, average bulan Maret itu. Kemudian untuk perhitungan pada bulan Mei tersedia dua data, average
bulan Maret dan bulan April. Karena Maret merupakan bulan dasar dalam perhitungan, maka dia bersifat konstan dan berlaku untuk semua perhitungan ramalan untuk setiap periode, maka dia dibuatkan mutlak dengan menggunakan lambang dolar ataupun dengan menggunakan tombol F4. Kemudian pada soal dipertanyakan berapakah ramalan bulan Maret dengan menggunakan metode-metode yang telah ada, maka kita buatkan tabel metode metode ramalan ramalan Maret 2025. Metode naif moving average moving average 4 bulan, maka kita buat dalam kode MA-4. Metode exponential smoothing kita sekarang ES dengan nilai A yaitu 0,4, dan metode simple average ataupun disingkat dengan SA. Ramalan bulan Maret yang pertama dari ramalan pada metode naif itu sebesar 217 unit, 217. Metode moving average 232,75, 232,75. Pada metode exponential smoothing 232,93, 232,93, dan metode simple average sebesar 245, 245,42. Kemudian kita masuk pada soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu berapakah nilai MAD, MSI, dan MAP untuk keempat metode tersebut? Nah, yang kita buatkan tabel yaitu metode nilai MAD, MSI, dan MAP. Metode empat metode nilai MAD untuk metode naif yaitu sebesar nilai MAD metode naif itu sebesar 41,29, MSE 4.417,38. Metode MAPE itu 16,4%. Pada metode M moving average 4 bulan, nilai MAD adalah sebesar 60,33, nilai MSA sebesar 10.946,09, dan nilai MAPI 24,961, 24,6%. Nilai MAD exponential smoothing itu 41,16, nilai MSA itu 4.490,04, dan nilai MAPI 16,31%. Nilai MSA, nilai MAD metode simple average adalah 31,18, MSA 3.832,68, dan metode
dan MAPI sebesar 12,38%. Pada soal nomor 4 ditanyakan di antara keempat metode di atas, manakah metode yang dianggap paling baik untuk meramalkan penjualan produk meja kantor bagi Jacqueline Furniture. Metode yang paling baik adalah metode simple average ataupun SA karena tingkat kesalahan ataupun errornya paling kecil, paling kecil, kecil dibanding paling kecil yang dapat dilihat dari nilai MAD, MSE, dan MAPE dibandingkan ketiga metode lainnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan kasus 2. Pada kasus 2 yaitu dikerjakan pada sheet 2 dengan nama belakang Anda. Itu nama belakang saya lah Rizky Amanda, itu Amanda. Pada kasus 2 ini kita akan mengerjakan kasus Marquez Used Car. Kasus Marquez Used. Pada kasus 2 tersedia 12 data historis yang dapat kita gunakan untuk meramal eh, penjualan mobil. Yang dimulai dari data tahun 2013 sampai data tahun 2024. Maka pertama kita inputkan dulu data tahunnya dan penjualan aktualnya. Wah, tahun dimulai dari tahun 2013 sampai tahun 2024. Itu sebanyak 12 tahun ataupun 12 periode. Kita menginputkan data penjualan untuk setiap periode tahun 2013 303, 303, 2014 323, 323, 2015 3693, 369, 2016 367, 2017 357, 357, 2018 416, 2019 443, 2020 437, 2021 443, 2022 545, 2023 571, 571 pada periode 2024 578, 578. Setelah semua data kita inputkan, maka selanjutnya kita akan lakukan pengolahan data. Pada instruksi pertama, yaitu
Instruksi pertama diperintahkan bahwa untuk melakukan ramalan penjualan mobil tahun 2025 dengan menggunakan metode weighted moving average ataupun rata-rata bergerak berbobot 3 bulan dengan nilai bobot 1, 2, dan 4. Metode weighted moving average 3 bulan. Itu kita masukkan dulu tahun, data tahun, data tahun, data penjualan aktual, kemudian ramalan, ramalan penjualan, kemudian kita melihat kesalahan, kesalahan, kesalahan nilai penjualan dinyatakan dengan simbol IET. Kesalahan ada 4, yaitu error, IT, absolute error, error kuadrat, dan persentase error. Itu tahun 2025 yang merupakan tahun yang akan diramalkan. Pada rumus weighted moving average, kita menggunakan pembobotan karena yang akan dimulai pada ramalan pada tahun 2016. Mengapa pada tahun 2013, 14, dan 15 tidak dilakukan ramalan? Karena data tidak memenuhi persyaratan data ataupun persyaratan pengolahan data. Rumusnya kita menggunakan tahun terbaru dikalikan dengan bobot tertinggi yaitu 4, ditambah tahun terbaru kedua dikalikan dengan bobot terbesar kedua itu dengan nilai 2, dan tahun terakhir dikalikan dengan pembobotan yang paling rendah dan dibagikan dengan jumlah bobot yaitu 4 ditambah 2 ditambah 1 itu 7.
kita menggunakan dua desimal dalam ramalan ini. Sedangkan untuk ramalan bulan sebelumnya kita nyatakan dalam bentuk nol. Jadi kita menghitung nilai error. Seperti langkah sebelumnya, untuk menghitung nilai error, kita mengurangkan nilai aktual dengan nilai ramalan. Untuk update error, kita menggunakan fungsi ABS. Untuk error kuadrat, kita mengkuadratkan nilai error. Untuk persentase error, kita membuat perbandingan antara error absolut dengan nilai mutlak. Kita menggunakan dua desimal dalam perhitungannya. Dan terkhusus untuk persentase error, kita menggunakan bentuk persen dengan dua desimal. Selanjutnya kita menghitung nilai MAD, MSI, dan MP. Nilai MAD dicari dengan menggunakan fungsi average dari seluruh nilai data error um, absolut. Kemudian untuk MSA itu menggunakan fungsi average juga. Untuk data error kuadrat, dan untuk mapping menggunakan average untuk persentase error. Ini kita menghitung, eh, yaitu ditanyakan berapa ramalan penjualan mobil tahun 2025 dengan metode moving weighted average 3 bulan. Ramalan penjualan mobil tahun 2025 dengan metode weighted moving average. Weighted moving average 3 bulan adalah 571 mobil karena dibulatkan dari angka dasarnya itu 531,29. Selanjutnya pada soal nomor 2 ditanya ditanyakan berapakah ramalan penjualan mobil tahun 2025 dengan menggunakan metode double exponential smoothing ataupun dengan menggunakan metode eksponensial yang dipengaruhi oleh tren. Dengan nilai ramalan tahun 2013 303, tren tahun 2013 adalah 1 dengan nilai A 0,4 dan nilai B 0,3. Kita masukkan dulu data tahun dan data penjualan. Data tahun dan data tahun dan data penjualan. Kemudian kita memasukkan nilai ramalan ataupun LT dan nilai trend ataupun TT. Kita masukkan, kemudian kita masukkan ramalan penjualan, kesalahan dan perhitungan MAD error, MAD, MSA dan MAPI.
Metode double eksponensial penting. Nilai itu 303 dan satu satu tahun pertama 303. Untuk menghitung nilai L kita menggunakan rumus yaitu nilai A 0,4 kita kalikan dengan nilai aktual bulan sebelumnya, kita tambah dengan satu kurang nilai A itu 0,4 dikali dengan eh, akumulasi nilai ramalan bulan sebelumnya ditambah nilai tren bulan sebelumnya. Kita mengambil dua desimal. Untuk nilai tren kita menggunakan rumus yaitu nilai B 0,3 kita kalikan dengan selisih antara ramalan tahun ini dengan ramalan tahun sebelumnya, dia tambah dengan satu itu dikurang 0,3 kita kalikan dengan nilai tren tahun sebelumnya. Maka didapatkan hasil yaitu, maka untuk menghitung peramalan, karena ini adalah eksponensial yang dipengaruhi oleh tren, maka nilai ramalan adalah akumulasi antara ramalan dengan tren. Itu sama dengan ramalan ditambah tren. Sehingga diketahui bahwa ramalan penjualan pada tahun 2025 adalah sebesar 609 unit karena pembulatan dari 609,39. Kita menghitung nilai hmm, error. Selanjutnya ditanya berapakah ramalan penjualan pada tahun 2025 dengan menggunakan metode weighting average. Ramalan penjualan mobil pada tahun 2025 dengan metode double exponential shifting adalah 609 unit mobil. Kemudian yang nomor tiga yaitu soal nomor tiga yaitu
Em, berapa ramalkan penjualan tahun 2025 dan 2026 dengan metode proyeksi tren. Berapakah nilai A dan nilai B dari persamaan tren tersebut? Seperti langkah sebelumnya, kita copy dulu data tahun dan data penjualan aktual. Kemudian kita membuat periode waktu dengan nilai X. Dan penjualan aktual kita nyatakan dalam bentuk Y. Kemudian kita menghitung nilai XY dan X, X kuadrat. Nah itu kita menghitung nilai A, B. Baru kita menghitung nilai ramalan. Pada metode proyeksi tren yang diminta adalah ramalan untuk 2 tahun, yaitu tahun 2025 dan tahun 2026. Kita kemudian membuat total ataupun sigma. Itu menjadi nilai X bar, Y bar, dan X kuadrat bar. Ini kita akan membuat periode waktu 1 sampai periode waktu 2006, 2026 itu 14 periode. Untuk XY didapatkan dari perkalian antara X dengan Y. X dengan Y.
penginputan atau pengolahan data yang sampai pada periode 12 karena 2013 dan periode 2013 dan 14 merupakan periode yang diramalkan. Kemudian untuk X kuadrat juga menggunakan kuadrat dari periode periode ada dikuadratkan dua. Ini kita mencari dulu jumlah data, mulai dari data penjualan ataupun nilai Y, data periode, data XY, dan X kuadrat. Selanjutnya mencari nilai, jadi kita menghitung X bar itu per periode sampai periode 12, kemudian si average nilai penjualan aktual dan X kuadrat gitu. Average ambil dua desimal. Untuk menghitung nilai A, maka kita harus terlebih dahulu menghitung nilai B. Rumus, rumus nilai B adalah sigma sigma XY dikurangi dengan perkalian antara Y bar dengan X bar dibagi dengan sigma XY dikurang dengan X kuadrat bar. Itu dimana sigma X kuadrat dikurang dengan X kuadrat bar. Yang dapatkan hasil itu karena datanya bersifat konstan, maka kita menggunakan pemutlakan dengan menggunakan l- logo dolar ataupun menggunakan tombol F4. Kita mengambil dua desimal. Selanjutnya, untuk mencari nilai A, kita menggunakan persamaan YX kurang B, Y, yaitu persamaan Y bar dikurang B kali X bar. Y bar sebesar 4 kurang dengan B dikali X bar. Karena nilainya bersifat konstan, maka kita mengabsolutkannya. Setelah nilai A dan nilai B didapatkan, maka kita akan menghitung peramalan. Peramalan didapatkan dengan sebuah persamaan, yaitu persamaan A tambah BX. A tambah kurung B kali X, itu nilai periodik. Karena nilai A itu absolut, maka kita gunakan logo dolar ataupun F tombol F4, dan begitu juga dengan nilai B. Kemudian kita akan mencari menghitung nilai error. Pada metode koreksi ditanyakan
Berapakah nilai A dan nilai B dan berapakah ramalan penjualan dengan metode proyeksi tren untuk tahun 2025 dan tahun 2026. Nilai A, nilai B, nilai A itu 55,53, nilai B 57,51. Untuk ramalan penjualan, penjualan, ramalan penjualannya yaitu 2025, tahun 2026. 2025 itu sebesar 803 803,14 unit. Tahun 2026 itu 260,65 unit. Selanjutnya pada soal nomor 4 ditanyakan berapakah nilai MAD, MSI, dan MAP untuk tiga metode tersebut. Metode MAD, MSI, MAP, MAP, metode, metode, metode moving weighted moving average, double exponential smoothing, dan metode proyeksi tren. Bila MAD yaitu 112,79, 112,79, NSA 29.612, 15,15, nilai MAP 31,11%. Kemudian dengan metode double double eksponensial smoothing, nilai MAD-nya 26,92, 26,992, NSA 1100, 218,6, nilai MAPI 6,14%. Untuk PT, nilai MAD-nya adalah 99,02, SE 13.227,94, nilai MAPI 24,49%. Pada nomor 5 ditanyakan metode manakah yang paling baik dari ketiga metode tersebut untuk meramalkan penjualan ehm, mobil bagi Marquez Used Car. Metode paling baik adalah metode double eksponensial smoothing karena nilai error atau tingkat kesalahan hanya paling kecil dibanding
paling kecil yang dapat dilihat dari nilai MAT, MSE, dan MAP dibandingkan kedua metode lain. Setelah kita menginputkan dan mengolah semua data untuk kasus satu dan kasus dua, jangan lupa untuk kita menyimpan uh, file tersebut agar tidak hilang. File disimpan dengan dengan nama FTS Peramalan Bisnis si Amanda 2313 FTS Peramalan Bisnis Rizky Amanda 13. Sekian yang dapat saya presentasikan dan saya sajikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.